Ditlantas Polda Kalsel gelar kampanye keselamatan berlalu lintas dan safety riding di Barabai. News Fakta Hukum dan HAM Barabai. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, Tim Safety Driving Center, SDC, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas dan safety riding di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah, HST. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2026, pukul 10 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kampanye keselamatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol, Dr. M. Fahri Siregar, SH, SIK, MH, bersama tim SDC Ditlantas Polda Kalsel. Turut hadir Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampu Bolon, SIK, MSI, Kasat Lantas Polres HST Ibtu Ahmad Junaidi, SH, serta perwakilan Jasara Harja, Pemerintah Daerah HST, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Komunitas Ojek Online, dan pelajar SMAN 1 Barabai. Peserta kampanye terdiri dari satu peleton masing-masing unsur BPBD, Satpol PP, Dishub, Dinkes, gabungan ojek online, serta pelajar. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan sinergitas dan kepedulian bersama dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel bersama, doa, penyampaian sambutan, dan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim SDC Ditlantas Polda Kalsel. Materi yang diberikan menitik beratkan pada pentingnya disiplin berlalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan berkendara, serta etika berkendara yang aman dan bertanggung jawab guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampu Bolon, SIKMSI menyampaikan bahwa kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas dan safety riding ini sangat penting sebagai upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, mematuhi aturan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan yang benar, kita dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan situasi Kamseltib Carlantas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tegasnya. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol, Dr. Muhammad Fahri Siregar, SH, SIK, MH menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri, khususnya Ditlantas Polda Kalsel, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas serta budaya safety riding. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat mendapatkan pemahaman, edukasi, sekaligus contoh nyata tentang cara berkendara yang baik, aman, dan beretika, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, ujarnya. Melalui kampanye ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Reportase News Fakta Hukum dan HAM, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hendra. Yang memadai, maka tugas kami untuk memapping, mendatangkan, merekomendasikan ke instansi terkait atau menindaklanjuti sesuai dengan tupoksi kami. Jalur yang memang kami lalui, memang kami masih temukan ada beberapa yang harus ditingkatkan dalam hal perbaikan dan sebagainya. Yang kedua, kami melaksanakan kegiatan kampanye keselamatan. Sekali lagi, budaya tertib berlalu lintas, tadi sudah saya bilang oleh Pak Kapolres, bahwa sangat penting sekali, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, dikarenakan kalau dilihat dari angka jumlah laka lantas masih cukup tinggi. 2024 ada 900 jumlah laka lantas dengan korban meninggal dunia 349. Artinya setiap hari ada 1 sampai 2 bahkan 3 orang meninggal dunia karena laka lantas. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari para Kapolres, para Kasal Lantas, tahun 2025 kita bisa turunkan sampai dengan angka 8% dan juga meninggal dunia bisa kita turunkan sampai dengan 32%. Terima kasih, tepuk tangan dulu rekan-rekan sekalian, termasuk juga seluruh mitra kerja kami dari Forum Pelaksanaan Jalan dan juga tidak luput dari semua kontribusi masyarakat dari pelajar dan sebagainya. Kami berterima kasih sekali atas dukungan ini. Yang terakhir, tujuan kami adalah kami ingin mensosialisasikan bahwa
di Lantas Polda Kalimantan Selatan saat ini sudah memiliki Safety Driving Center. Apa itu Safety Driving Center? Yaitu pusat pelatihan berkendara, sepeda motor dan juga mengemudikan kendaraan mobil. Dan nanti tahun ini kita juga akan bangun sirkuit untuk melatih kendaraan angkutan barang roda 6. SDC kami yang ada di Lantas Polda Kalimantan Selatan, ada di PA 21, merupakan pusat pelatihan percontohan. Dan instruktur kami semuanya sudah dilatih, sudah disertifikasi, bahkan sudah dilatih di luar negeri, tepatnya di Bukit Batok Training Center Singapura. Jadi kami ingin mensosialisasikan bahwa kami punya SDC. Kami berharap Pak Kapolres yang mewakili Pak Bupati, mudah-mudahan pegawai-pegawai Pemkab secara bertahap untuk bisa juga diikutsertakan, dialokasikan untuk dilatih kemampuannya, terutama yang bertugas menjadi supir. Contoh supir damkar, supirnya di sub, supirnya Satpol PP, supirnya ambulan dan sebagainya. Ya, kami berharap demikian. Adik-adik pun, kalaupun nanti misalkan, ya, seandainya nanti ingin memiliki SIM, merasa tidak yakin, kalau ada waktu, kalaupun memang cukup jauh di PA 21 di wilayah Banjar, tapi kami berharap Banjarbaru, kami berharap bahwa adik-adik kalau ada kesempatan berlatih di sana, waktu selama 3 hari, termasuk juga driver ojol. Kalau ingin meningkatkan kompetensinya juga dipersilakan untuk bisa melakukan pelatihan di sana. Kami datang hari ini sehingga nanti izinkan kami akan memberikan pengetahuan singkat, baik itu knowledge, pengetahuan maupun juga practical skill, yaitu keterampilan pada saat berkendara, sepeda motor juga mengemudikan mobil. Mudah-mudahan di hari ini pengetahuan singkat ini bisa memotivasi kita semua untuk bisa tertib beraktivitas. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Bupati yang mewakili atas sambutannya, terima kasih Pak Kasat ya yang sudah menyambut kami dengan baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang hadir di depan kami yang sudah menerima kami dengan baik. Sebagai penutup, supaya tidak kalah sama Pak Kapolres, saya akan menyampaikan pantun, tapi pantunnya saya rasa tidak perlu pakai bunga karena akan saya bacakan cepat-cepat. Wiro Slaton naik kupu-kupu, di depan tidak ada kue bolu. Terima kasih Pak Kapolres Hulu Sungai Tengah, lebih keren dari yang dulu-dulu. 16 tidak sempat, mari tertib berlalu lintas. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam lalu lintas, salam safety driving center. Terima kasih. Demikian Mas sambutan Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Acara selanjutnya kita foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Dirlantas. 3. Selanjutnya pose presisi. 1, 2, 3. Selanjutnya pose komando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi bisa mengikuti. Mohon izin tangannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Grab. Kita semua. Latihan ini. Versi ini ya. Dokumen ini Pak ya. Gambar. Kami di sini akan mengkampanyekan tertib berlalu lintas. Di sini kan ada dari Dinas Satpol PP, Disub, BPBD dan SC. Baik, kelompok ini nanti kita bagi 2. Jadi ada roda 4 sama roda 2 untuk para bapak-bapak. Jadi nanti kita ke roda 4 ya Pak, dibagi terus untuk ojol sama SMA mana? SMK 1. SMK 1.
kelas Selamat pagi. Dulu ya, santri yang mendampingi dari adik-adik dari mana? Adik-adik? SMK Negeri 1 Barabai. Bapak-bapaknya komunitas dari Gojek, dari Grab ya. Ada lagi selain itu? Gojek sama Grab ya. Oke. Pagi ini saya akan menyampaikan bagaimana sebelum mengendarai dan kemudian cara mengendarai sepeda motor seperti apa yang benar. Ya, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Denny Adi Nugroho, pangkat saya Bribka. Kemudian saya dinas di Sat PJR di Lantas Polda Kalsel. Tahu PJR kan? Nah, kalau PJR itu yang mengawal di jalan menggunakan roda 2 maupun roda 4. Rumah saya di Banjarbaru. Sudah punya istri, anak saya 3. Ya. Kemudian selain saya dinas di Sat PJR di Lantas Polda Kalsel, saya juga menjadi instruktur roda 2 di SDC di Lantas Polda Kalsel. Kemudian ini rekan saya, kami berdua sebagai instruktur roda 2, namanya Bapak Samuel Hutajulu, pangkat brigadir, dinasnya sama, cuma rumahnya aja yang berbeda. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hah? Oke, ada lagi nggak? Supaya selamat. Hah? Menjaga keselamatan. Ada lagi? Bapak? Kenapa harus bawa sepeda motor yang ini? Supaya selamat diri sendiri maupun orang lain. Sudah, naik motor. Ada lagi? Cek kondisi motor. Ada lagi? Bensin. Oke, boleh. Bensin. Sepeda motor kita harus siaga diri. Siap diri dulu. Ya. Siap diri meliputi apa aja? Ya, orangnya dulu, sehat dulu. Kita harus sehat. Kalau bapak-bapak nggak sehat, garing cara orang itu kan. Ada mungkin begawi kecuali dipaksakan. Gitu? Kemudian ada lagi lanjut administrasi. Ya. Tahu administrasinya apa sebelum kendaraan tadi ada yang disebut? Surat menyurat. Apa aja surat menyurat? SIM, STNK, ya. BPKB menyurat loh ya. Untuk identitas diri. Siapa yang belum punya SIM? Belum. Sepeda motor ini tahu SIM-nya berapa? 150. 900 hampir 1 SIM. Terus SIM-nya C2. Namun saat ini di Kalimantan Selatan SIM C2 belum launching dan belum terbit. Nanti tanya lagi, sampai punya nggak Pak? Karena motor saya besar. Saya tunjukin. Ya. Saat ini karena Polda Kalimantan Selatan baru launching SIM C1, saya memilikinya SIM C1. Ya, SIM C1 ya. Kalau bapak-bapak dari ojol mempunyai rezeki lebih, kalau mau beli motor seperti ini, SIM-nya apa? C1, C2. Insya Allah tahun ini bisa launching SIM C2. Jadi saya jelaskan kembali, SIM C CC dari 0 sampai 250 ya. 50 ya.
0 sampai 250. Kalau SIM C ini di sini tertulisnya dari 250 sampai 500. Ada yang tahu sepeda motor apa yang 500 cc? Ini yang di belakang kita ini, yang tengah-tengah ini. Woi. Nah, itu ada Kiswat harus banyak panas. Kalau oli CNG bisa langsung dipakai, itulah bedanya dia. Memang agennya pun beda ya. 040, 20. Apa ini selang AC, ini air wiper segala. Kena oil wipernya malah tambah buram. Bagian luar dan bagian agak luar. Jadi ada tiga bagian. Jadi untuk yang terbaik kaca spion itu satu bagian ke dalam, dua bagiannya yang keluar. Ya, yang pasti ada biasanya di kanan bagian baterai. Oh ya, kalau sabuk kan sebenarnya penting sih Pak untuk semua penumpang karena kecelakaan laut terbang dalam iya. Oh ya, celaknya bagi lapor virus. Guys, berat di depan. Pas dia tidur dan semuanya maju Pak. Cuma kalau dia masih apa ya? Nanti adik-adik kalau mau beli ban sepeda motor ya. Walaupun diputar kita lihat di bang berapa cari ya. Ya supaya enak aja dilihat. Masa ada yang pandangan mata. Pandangan mata harus ke kanan. Kalau mau belok, pandangan mata set baru kita belok. Tapi kalau kita matanya masih di depan, kita mau belok, motor nggak akan bisa belok. Coba lakukan. Mari kita saksikan penampilan atau peragaan dari tim SDC di Telantas Polda Kalsel. Lain-lainnya stiker. Peragaan dilakukan oleh Bribtu Yunia dan Berat menggilik ini. Kan kau lah menggilik lah. Belajar mau paham ya. Ada kau apa? Bukan di masalahnya itu ya. Dengan pengaturannya dulu apa kaitin apa tahu betul ya. Sampai balik lagi. Terus ya, gue kejiplek. Ini masih kan lanjut aja ini apa? Ada yang
Izinan G, 1, 2. Usia berapa? Oh, iya. Hah? Lihat ini Bapak. Dan konflik. Oke, biar aman. Lihat kamera Mas ya. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Siap kanan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1. 1. Baik rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesiapan dan penerimaan dari Pak Kapolres KIT dari kunjungan yang kami laksanakan di wilayah hukum Polres Sungai Tengah. Jadi adapun tujuan kami datang ke sini yang pertama adalah ini bagian dari kampanye keselamatan lalu lintas yang sudah kita koordinasikan selama operasi keselamatan lintas 2006. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini dari tanggal 2 sampai tanggal 15 Februari kita melaksanakan kegiatan operasi keselamatan intan 2006. Operasi ini bertujuan untuk mencipta kondisi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terutama menjelang arus mudik dan juga arus balik Lebaran. Dan selain itu, kami juga datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan safety riding untuk meningkatkan kompetensi dari peserta yang hadir hari ini, baik itu secara pengetahuan maupun juga secara keterampilan pada saat berkendara maupun juga mengemudi. Dan yang ketiga, kami juga melakukan survei. Jadi perjalanan kami sejak hari Senin kemarin setelah gelar pasukan, kami melaksanakan safety riding touring, melakukan survei untuk memastikan bahwa jalur mudik dan balik Lebaran dan jalur yang menuju ke objek wisata dan serta perlengkapan keselamatan jalan bisa memadai, ya, terutama untuk menghadapi arus mudik dan juga arus balik Lebaran. Walaupun memang dari hasil temuan kami ada beberapa ruas jalan dan perlengkapan keselamatan jalan yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Yang keempat, yang terakhir, kami juga datang ke sini dan juga ke beberapa wilayah yang lain untuk mensosialisasikan keberadaan dari Safety Driving Center di Lantas Polda Kalimantan Selatan yang insya Allah akan segera dilaunching oleh Pak Kapolres Polri dan juga Pak Kapolda. Safety Driving Center ini apa? Yaitu pusat pelatihan pengendara sepeda motor dan mengemudi mobil. Dan insya Allah tahun ini juga kita akan bangun untuk pelatihan angkutan barang atau roda 6. Ya. Jadi kita akan bangun unit untuk angkutan barang untuk pelatih pengemudi angkutan barang atau kendaraan motor roda 6. Nah, SDC ini adanya di PAL 21, ada di kantor di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Jadi juga kami ingin mensosialisasikan agar masyarakat apabila ingin meningkatkan kompetensinya dalam berkendara, maka silakan untuk bisa daftar mengikuti pelatihan di Safety Driving Center di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan SDC kita ini merupakan SDC percontohan bagi SDC yang ada di Indonesia. Dan kami juga memiliki instruktur yang sudah disertifikasi, sudah dilatih, bahkan sudah dilatih di luar negeri, di Bukit Batok Driving Center yang ada di Singapura. Alhamdulillah, ya, saya sudah 1 tahun berinas lebih, ya, 1 tahun 1 bulan. Saya sudah sampai perbatasan yang ada di Kalimantan Selatan, sudah sampai Sengayang, sudah sampai ke Anjir Pasar yang perbatasan dengan Kalimantan Tengah, sampai dengan Jaro perbatasan dengan Kalimantan Timur, dan juga jalur yang terakhir barusan kami lintas itu adalah Mentawai dan juga Paramatan. Kami melihat bahwa jalur yang dilalui alhamdulillah, ya, secara umum relatif dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik, ya. Walaupun memang ada beberapa ruas jalan yang kami temukan ada kerusakan, ada beberapa ruas jalan yang kami temukan memang
perlengkapan keselamatan jalannya perlu ditingkatkan. Itu yang nanti menjadi tugas kami dan juga tugas forum keselamatan jalan, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun juga tingkat kabupaten kota. Dan hasil temuan-temuan kami ini sejak tahun lalu, setelah kami melakukan survei, sudah kita berikan rekomendasi kepada instansi-instansi terkait. Dan alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang ditindaklanjuti. Kami kasih contoh misalkan, waktu itu kita ke Kota Baru ya tahun lalu, kekurangan penerangan jalan umum. Tapi alhamdulillah saya dapat kabar sekarang sudah ada penambahan penerangan jalan umum sebanyak 600. Sampai dengan tahun ini juga 300. Bahkan ada beberapa ruas jalan yang tahun lalu kita rekomendasikan untuk bisa menjadi pertimbangan ada peningkatan perbaikan. Misalkan kayak ruas jalan Batu Licin Banjar, ya itu kan ada namanya Kelok 12 dan Gunung Papua ya kita kenal. Dari situ kita minta supaya ada penambahan alat keselamatan jalan dan juga ada relokasi. Dan alhamdulillah pemerintah insya Allah tahun ini dan multi-years akan merelokasi beberapa ruas jalan Batu Licin sampai dengan Banjar. Dan juga ada beberapa ruas jalan yang kemarin tahun lalu kita temukan amblas ya seperti kayak Iskandar Turak. Tahun ini alhamdulillah sudah diperbaiki. Jadi jalur yang dari arah hulu sungai ya, Hulu Sungai Utara Muntai yang tahun lalu memang Sungai Turak itu tidak bisa dilintasi, kita harus melewati jalur alternatif, tetapi alhamdulillah tahun ini jembatannya sudah diperbaiki. Jadi kami melihat bahwa kesiapan tahun ini 2026 menurut kami, pandangan kami secara infrastruktur insya Allah akan lebih baik lagi. Tujuan kampanye berikutnya di mana, Pak? Kita akan ke Banjar Baru, terakhir nanti ke Banjarmasin ya, karena tinggal itu saja rutenya yang belum dilintasi. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Baik.